Ibu Bapak Saudara semuanya, menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday, dan hari ini kita akan lanjutkan di dalam Imamat pasal yang ke-14. Imamat 14 ini merupakan lanjutan daripada Imamat pasal 13 tentang penyakit kusta. Dan di dalam Imamat pasal yang ke-14 ini adalah sebuah ketetapan bagaimana orang yang menderita kusta akhirnya sembuh dan menjadi tahir. Dan proses pentahirannya ini harus diperhadapkan dengan imam dan harus mengikuti serangkaian upacara untuk menyatakan bahwa dia benar-benar sudah sembuh atau sudah tahir. Kembali ke dalam Imamat pasal 13 yang kita pelajari kemarin, maka kita mengerti bahwa penyakit kusta adalah penyakit yang paling mengerikan pada zaman itu. Ini penyakit yang sangat ditakuti. Kenapa sangat ditakuti? Tidak hanya secara fisik, mereka akan perlahan-lahan kehilangan bagian-bagian tubuh mereka. Lalu kemudian secara penampilan mereka akan sangat menjijikkan. Lalu kemudian yang lebih berat lagi adalah sanksi sosial yang mereka terima. Mereka akan dikucilkan dan mereka setiap kali ketemu dengan orang yang sehat maka harus menjauh dan mereka harus berteriak-teriak najis, najis, najis. Artinya supaya orang lain mengerti bahwa dia menderita kusta dan orang lain tidak boleh berdekatan dengan dia. Semengerikan itu. Makanya orang yang menderita kusta pada zaman itu adalah sebuah pukulan terberat dalam hidupnya. Jadi kalau orang yang sudah menderita kusta lalu kemudian bisa menjadi sembuh dan bisa benar-benar menjadi tahir, maka itu berkat tidak terkira yang diterima oleh penderita kusta itu. Jadi kalau mereka ditanya hal terbesar apa yang mereka paling inginkan dalam hidup ini, maka jawabannya pasti hanya satu: mereka ingin sembuh dan benar-benar tahir. Kalau mereka datang kepada imam dan imam menyatakan mereka tahir seperti dalam Imamat pasal 14 ini, maka mereka semuanya akan bisa kembali hidup secara normal, tidak lagi diasingkan, tidak lagi dikucilkan, tidak lagi dihina, tapi mereka bisa beraktivitas secara normal kembali. Nah, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya pentahiran atau proses menjadi tahir itu berkat terbesar bagi orang yang menderita sakit kusta. Karena itu kita bisa bayangkan, mereka pasti sangat bersyukur, bahkan apapun juga mereka rela tukarkan demi mereka menjadi sembuh dan tahir. Itu sebabnya kalau kita mengingat tentang peristiwa Yesus menyembuhkan 10 orang penderita kusta, apakah Anda masih ingat itu? Mereka ingin disembuhkan oleh Yesus. Dan Yesus kemudian berkata kepada mereka, pergilah kepada imam. Kenapa mereka harus pergi kepada imam? Supaya mereka menunjukkan diri mereka bahwa mereka sudah dinyatakan tahir oleh imam. Dan benar bahwa mereka 10 orang ini benar-benar mengalami mujizat kesembuhan dari Yesus. Mereka benar-benar sembuh, mereka benar-benar tahir. Tetapi kita mengerti, sekalipun itu hadiah terbesar buat mereka, hanya 1 orang di antara 10 orang kusta ini yang kembali datang kepada Yesus untuk sujud menyembah, mengucap syukur, berterima kasih kepada Yesus. Jadi ini hal yang sangat ironis, bahwa berkat terbesar sekalipun ternyata tidak diresponi dengan ucapan syukur. Karena itu bisa dikatakan 10 kusta ini tahir, tapi sebetulnya hanya 1 orang yang benar-benar sembuh, yaitu orang yang datang kepada Yesus untuk sujud menyembah dan mengucap syukur. Ada 10 orang penderita kusta yang bersih, tapi hanya 1 yang benar-benar bersih dan selamat. Siapa? Orang yang datang kepada Yesus untuk mengucap syukur. Ibu bapak saudara semuanya, bukankah dalam hidup ini kita kerap kali mengalami seperti apa yang diceritakan di dalam Imamat pasal 14? Hidup kita mungkin mengalami kehancuran, hidup kita hopeless, tidak ada harapan, seperti halnya penderita kusta. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan menolong kita, Tuhan buat mujizat dalam hidup kita.
keadaan kita dipulihkan secara luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan seperti satu orang kusta yang datang kepada Yesus, mengucap syukur untuk berkat terbesar yang dia terima? Saya rindu mengajak Anda semuanya, hidup ini indah dan hidup ini perlu disyukuri. Kita percaya Yesus, kita diselamatkan, itu berkat terbesar dalam hidup kita. Ingat bahwa kusta itu seringkali dikaitkan dengan dosa, dan oleh percaya Yesus maka kita sudah ditahirkan, kita sudah disucikan dari segala dosa kita. Bukankah harusnya kita benar-benar mengucap syukur atas kebaikan dan atas anugerahnya dalam hidup kita? Jangan sampai kita menjadi seperti 9 orang penderita kusta yang sudah disembuhkan tetapi tidak kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Saudara dan saya sudah diselamatkan. Kita benar-benar sudah dibersihkan dari segala kuasa dosa. Sebab itu gunakan hidup kita sebagai sebuah korban penyembahan, korban persembahan yang hidup kepada Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita.